warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat waktu yang sudah diberikan Pak Alfian. Kali ini kita semua izin mewawancarai tentang profesi akuntan. Perkenalkan, nama saya Aldi Nafat. Nama saya Riani. Nama saya Zahra Amelia. Nama saya Anggun Namandani Buta. Nama saya Cika Kalisa. Sebelumnya saya mewakili teman-teman saya memohon maaf karena meminta kesempatan untuk yang kedua kalinya. Baik, buat pertanyaannya akan ditanyakan kepada teman-teman saya. Baik, mohon izin Bapak. Saya Dewi Andini, saya akan menanyakan buat pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaannya, berapa lama Bapak menjadi seorang akuntan? Ya, thank you Dwi. Untuk saya, lama menjadi seorang akuntan itu sekitar 9 tahun, di mana itu accounting, role-nya accounting, tax, audit, dan finance. Seperti. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Buat pertanyaan kedua akan disampaikan oleh teman saya. Baik, Bapak, perkenalkan, nama saya Zahra Amelia. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang Bapak lakukan sebagai seorang akuntan yang bekerja di sebuah kantor? Iya, thank you Zahra. Yang saya lakukan adalah sekarang saat ini saya sebagai manajer keuangan. Untuk melakukan role sebagai akuntan itu harus bisa melakukan jurnal, kemudian bisa mengecek general ledger atau buku besar, kemudian bisa memproses dari trial balance atau neraca saldo, lalu dari hasil neraca saldo tersebut dibuat menjadi laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu ada 5, yaitu neraca, kemudian laba rugi, perubahan modal, kemudian arus kas, lalu catatan atas laporan keuangan. Seperti itu, Zahra. Baik, Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya diberikan teman saya. Baik, Bapak, perkenalkan saya Maulida. Jadi pertanyaannya, apa tahapan yang sudah Bapak lalui untuk menjadi seorang akuntan? Ya, thank you Maulida. Tahapannya tentu pertama dari pendidikan ya, bisa melalui SMK terlebih dahulu. Tapi kalau dari saya waktu itu SMA, saya lanjutnya di perkuliahan akuntansi D3 dan S1 untuk akuntansi juga. Lalu di selang-selang itu kita melakukan magang juga dengan bergabung di perusahaan untuk pengalaman ya sebelum masuk ke dunia kerja. Lanjut juga kita proses sertifikasi seperti brevet itu untuk pajak, jadi bisa masuk ke requirement kebutuhan perusahaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Bapak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cika Kalisa. Saya akan bertanya bagaimana etika profesi yang harus Bapak jalankan sebagai seorang akuntan. Ya, thank you Cika. Pertama itu berintegritas ya, melakukan sesuatu yang benar walau tidak terlihat orang lain. Kebenarannya itu tertuang di pelaporan keuangan yang kita buat sebagai akuntan. Jadi yang kita buat adalah apa adanya sesuai dengan dasar-dasar yang berlaku di undang-undang lah. Kemudian standar di aturan perusahaan seperti itu. Jadi tidak boleh memanipulasi data untuk kebutuhan kepentingan internal perusahaan saja, karena laporan keuangan ini tidak hanya dibutuhkan untuk internal tapi juga eksternal pihak ketiga. Di mana kalau pihak ketiga itu mendapatkan data kecurangan, itu bisa dijatuhi hukuman penjara, itu karena merugikan perusahaan lain, contohnya seperti bank dan investor, seperti itu. Baik, Bapak, terima kasih. Baik, Bapak, perkenalkan, nama saya Anggun Namandani Buta. Apa suka dan duka yang Bapak alami selama bekerja sebagai seorang akuntan? Ya, thank you Anggun. Untuk sukanya itu dari sisi return dan kebutuhan di dunia kerja itu akuntansi sangat luas ya.
tidak hanya di perusahaan-perusahaan tertentu, tapi semua perusahaan itu butuh pencatatan, dan bisnis itu dibutuhkan melihat pelaporan keuangan yang kita buat. Nah, kenapa itu dibutuhkan? Karena akuntansi itu adalah bahasa sebuah bisnis. Jadi kita bisa support para bisnis owner untuk memberikan keputusan yang tepat. Seperti itu. Nah, dari sukanya ini adalah ya returnnya itu cukup mudah untuk kita, dari biaya kita perkuliahan sampai ketika kita bekerja di tempat lain gitu. Jadi feedbacknya cukup cepat ya, returnnya itu cukup cepat ketimbang daripada jurusan lain, contohnya seperti kedokteran itu, karena harus sertifikasi terlalu tinggi ya, dan itu costnya juga cukup tinggi. Ya itu kembali ke pilihan masing-masing seperti itu. Dan kalau dukanya, kita bisa lembur sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi atau jam 2 pagi itu untuk bekerja pada saat closing atau pada saat auditor waktu itu untuk mengejar deadline seperti itu. Oke, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Nggak ada, Kak. Udah. Oke, sudah cukup ya. Jadi semangat juga untuk teman-teman mengambil ilmunya. Harapannya bisa belajar dengan baik di akuntansi ini karena peluangnya sangat besar. Paling dari saya itu aja. Terima kasih atas waktu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan. Semoga edukasi yang Bapak jelaskan dapat bermanfaat buat saya dan teman-teman saya semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih banyak, Pak.